Bab 1375. Biarawan, organisasi Senmu, dan Liga Master Pedang, semuanya memakan orang tanpa meludahkan tulang. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Semua musuhnya menakutkan. Bagaimana dia tidak khawatir? Biarawan, organisasi Tuhan apa? Aliansi apa? Siapa orang-orang ini? Ani mengerutkan kening dan wajahnya bingung. Dia sepertinya belum pernah mendengar tentang organisasi ini di mulut Lin Yu. Dia mengabdikan dirinya pada pengobatan. Dia tidak peduli dengan institusi khusus di dunia ini dan tentu saja tidak mengerti. Lin Yu melihat bahwa Ani tampaknya tidak mengenal organisasi ini sama sekali, jadi dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia tidak ingin menjelaskan lebih banyak kepada Ani, tetapi mengingat bahwa Ani juga dalam bahaya di sisinya, dia meminta Ani untuk meningkatkan kewaspadaannya. Apa menurutmu dalam hal efektivitas tempur pribadi, Kakak Niu dan Kui Mulang adalah orang biasa? Tentu saja tidak. Ani menggelengkan kepalanya seperti mainan, dan berkata, di mana orang biasa adalah lawanmu. Tidak apa-apa bagimu untuk mengalahkan 100 orang biasa sendirian. Orang-orang yang akan berurusan dengan kita juga orang-orang luar biasa seperti kita. Lin Yu menghela nafas, lalu menambahkan dengan ekspresi serius, selain itu, jumlah mereka mungkin tak terkira. Orang sepertimu. Ketika Ani mendengar kata-kata Lin Yu, hatinya tiba-tiba bergetar, wajahnya berubah drastis, dia memandang Lin Yu dengan panik, dan berkata dengan suara gemetar, selain itu, jumlahnya tidak dapat diperkirakan. Pada saat ini dia menyadari keseriusan masalahnya. Lin Yu dan yang lainnya cukup menakutkan. Jika jumlah ketiganya diperbesar tanpa batas, maka semuanya akan sulit dibayangkan. Tidak buruk. Lin Yu mengerutkan kening dan mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, bagi mereka, ini adalah waktu terbaik untuk menyingkirkan saya, jadi mereka pasti akan mengirim cukup banyak orang dengan biaya berapapun. Lin Yu jelas tahu bahwa dilema terbesar yang mereka hadapi saat ini sebenarnya adalah perbedaan jumlah musuh dan diri kita sendiri. Atau aku akan menelepon ayahku dan memintanya mengizinkan seseorang dari departemen khusus datang dan membantu kami. Ani tampak bingung, dan berkata pucat, bagaimanapun, aku akan tinggal bersamamu sekarang, dia. Bahkan jika itu untukku, dia pasti akan setuju. Dia tahu bahwa satu-satunya yang bisa membantu mereka sekarang adalah ayahnya dan agen khusus. Selama dia memaksanya untuk mati, dia pasti bisa membiarkan ayahnya membantu mereka. Ini tidak perlu. Jika emosi khusus juga terlibat, semuanya hanya akan menjadi lebih buruk. Lin Yu melambaikan tangannya kepada Ani tanpa ragu-ragu. Setelah konferensi pertukaran organisasi khusus dunia, kantor urusan khusus datang untuk menghasutnya. Dia memiliki ketidaknyamanan dengan kantor urusan khusus, sehingga kantor urusan khusus tidak pernah bisa tulus. Tolong dia. Bahkan, setelah Departemen Situasi Khusus mengetahui hal ini, mereka bahkan mungkin menusuk pisau dari belakang. Dia. Kalau begitu kembalilah ke musim panas. Ani berpikir sejenak, matanya berbinar, sepertinya dia punya ide yang bagus, dan buru-buru berkata kepada Lin Yu, aku akan tinggal di sini untuk membantumu menyembuhkan Nona Sarana. Pokoknya aku juga sudah belajar memasak obat China. Kamu tinggal menaruhnya sebelum berangkat. Bahan obat dikonfigurasi satu persatu, dan sisanya diserahkan kepada saya. Jika Anda memiliki pertanyaan, saya akan membuka video untuk ditanyakan kepada Anda. Dan selama Anda pergi, kami tidak akan dalam bahaya. Bagaimanapun, orang-orang ini menargetkan Anda. Kedatangan. Mendengar perkataan N, hati Able di samping berjongkok, wajahnya tiba-tiba berubah. Sejak saat itu, krisis memang telah teratasi, namun nyawa putrinya bisa ditangguhkan. Belum lagi Ani berlatar belakang pengobatan barat, bahkan jika Ani adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, itu tidak Simen dan Simen Lin Yu yang datang langsung ke dokter. Dia ingin menghentikannya dengan suara keras, tetapi dia berhenti ketika dia mencapai bibirnya. Dia tidak bisa mengatakannya. Dia tahu bahwa Lin Yu telah membayar terlalu banyak untuk dia dan putrinya, dan dia tidak bisa lagi dengan egois meminta Lin Yu untuk mengambilnya. Tetap dalam bahaya hidup. Ani, apakah kamu sudah lupa tujuan kedatanganku ke Amerika Serikat? Apa kamu lupa bagaimana aku berjanji pada Menteri Hao dan para dokter TCM Yanxia sebelum aku datang?
Wajah Lin Yu tertegun, dan dia berkata kepada Ani dengan tegas, sekarang aku pergi, apa bedanya dengan seorang pembelot? Lin Yu juga tahu bahwa jika dia tinggal di sini, tidak hanya dia akan dalam bahaya, tetapi juga Abel dan Ani dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Jadi cara terbaik untuk menyelesaikan krisis besar ini adalah pergi dari sini. Namun, yang dibawanya adalah harapan pengobatan Tiongkok. Ini adalah harapan ribuan praktisi pengobatan Tiongkok. Dia sudah menjadi garis pertahanan terakhir pengobatan Tiongkok, dan tidak ada jalan mundur. Hanya bisa bertarung sampai mati. Tapi, jika kamu kehilangan nyawamu, bagaimana kamu bisa berbicara tentang harapan? Air mata di mata Ani mengalir keluar, menangis ke arah Lin Yu dan meyakinkannya bahwa dia mengharapkan Lin Yu untuk menolak, tetapi betapa dia berharap Lin Yu, yang selalu benar, bisa menjadi egois kali ini. Dibandingkan dengan kelangsungan hidup pengobatan Tiongkok, yang dia pedulikan hanyalah keselamatan Lin Yu. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata dengan lembut, aku sudah mati, harapan tidak akan berkurang, harapan akan hancur saat aku pergi. Apa? Ani, aku sudah memutuskan, tidak perlu bicara lebih banyak. Lin Yu melambaikan tangannya pada Ani, lalu berkata pada Abler dengan tatapan tegas, Tuan Abler, kamu bisa memanggil seseorang untuk membantuku sekarang. Ingat, tidak banyak orang, tapi kamu baik-baik saja. Adapun Nona Sarana semua perawatan dilakukan sesuai rencana awal. Tuan Ho. Mata Abel sudah penuh dengan air mata, dan dia menatap Lin Yu dengan wajah penuh dan gemetar, kebaikanmu yang besar, aku, Abel, pasti tak terlupakan. Tidak peduli apakah kamu bisa sembuh kali ini. Putriku, kuharap kau bisa selamat. Saat itu, aku bersedia memberimu setengah dari ladang minyak atas namaku. Lin Yu telah menyerahkan hidup dan mati untuk merawat putrinya, jadi apa yang dia bayar untuk uang ini? Tuan Abler, saya tidak meminta Anda kembali merawat Nona Sarana. Lin Yu melambaikan tangannya ke arahnya, lalu berkata kepada Bairentu dan Kui Mulang, Kakak Niu, Kui Mulang, mulai hari ini, kita bertiga akan bergiliran selama 8 jam siang dan malam. Jika ada masalah, ingatlah untuk saling memberi tahu secepatnya. Pak, Anda tidak membutuhkan Anda, kita bisa bergiliran selama 12 jam. Bairentu dan Kui Mulang buru-buru berkata. Ku bilang, kita bertiga bergiliran. Lin Yu melambai pada mereka dengan tegas. Iya. Bairentu dan Kui Mulang tidak berkata apa-apa, dan dengan sungguh-sungguh setuju. Lin Yu kemudian berbalik dan memasuki kamar Sarana, bersiap untuk memeriksa denyut nadi Sarana lagi dan melakukan akupuntur. Tidak peduli hidup atau mati, aku akan tinggal bersamamu. Ani menatap punggung Lin Yu dengan air mata berlinang, dan berkata dengan nada yang sangat tegas.